Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita mulai belajar IPS, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk Rifki dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Ahmad Al-Hafiz ada, Afdol, Ahmad David ada, Ahmad Kadafi, Alwira ada? Gak masuk. Gak ada keterangannya. Alisa, Arya, Tabina. Baik, berarti yang gak masuk ada 4 ya. Ada Alwira, Maira, Meisa, sama Mukafa. Baik, sudah siap belajar? Masih pagi? Masih ada semangatnya? Masih ya, harusnya semangatnya masih full. Oke, sebelum kita belajar, kita tes konsentrasi dulu ya. Coba perhatikan. Kalau Bapak bilang tepuk satu ya. Tepuknya satu suara ya. Coba dites. Tepuk satu, jangan ada yang belakangan ya, harus satu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Nah, kalau Bapak nggak bilang tepuk, berarti angkat tangannya sesuai angka yang Bapak sebut ya. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, fokus. Tepuk satu, 2. Nah, ya. Banyak ini banyak. Oke, sudah fokus ya buat belajar ya. Oke, sekarang dikeluarkan buku IPS-nya. Baik, sebelumnya pertemuan sebelum ini kita belajar tentang materi apa? Mobilitas sosial, kemudian apa lagi? Pluralitas ya. Pluralitas artinya apa? Keberagaman ya. Nah, kalau keberagaman itu tidak dapat ditangani dengan baik, kira-kira bisa terjadi konflik nggak? Bisa ya. Di Indonesia pernah nggak terjadi konflik yang hubungannya dengan pluralitas keberagaman? Pernah. Apa kira-kira yang kalian pernah ketahui? Perang Madura sama suku Madura dengan suku Dayak. Nah, konflik sendiri itu pengertiannya seperti apa? Kalian pernah berantem nggak sama teman kamu atau saudara kamu? Itu kira-kira kalau berantem itu termasuk konflik bukan? Baik, ini materi yang akan kita pelajari hari ini tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Ya, materi bahasan kita pada hari ini yang pertama pengertian konflik, kemudian faktor-faktor penyebab konflik, ya, bentuk-bentuk konflik. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran, ya, kalian dapat menelaah pengertian dari konflik dengan benar, ya. Kemudian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dengan tepat. Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik dengan tepat ya. Kemudian terakhir menganalisis dampak positif dan negatif terjadinya konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat ya. Kemudian nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan tipe games turnamen. Jadi kemarin kita udah bikin kelompok ya. Bikin kelompok 5 kelompok, nanti masing-masing kelompok ada tugasnya, kemudian ada games yang akan dimainkan masing-masing kelompok ya secara bersama-sama. Nanti kita gamesnya seperti apa kita lihat. Oke. Coba perhatikan di buku kalian ya. Gambar yang di halaman 119. Itu kira-kira kegiatan apa tuh yang paling bawah tuh? Apa? Demonstrasi. Demonstrasi biasanya terjadi karena apa? Karena adanya perbedaan pendapat yang dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat, atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap masyarakat dengan kebijakan pemerintah ya, maka terjadi konflik. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya konflik sosial ya, konflik yang terjadi di masyarakat? Yang pertama itu perbedaan individu ya, faktor yang pertama ya. Jadi perbedaan individu ini artinya perbedaan masing-masing pribadi kita ya.
manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kebudayaan. Ya, budaya kita banyak. Kemudian faktor penyebab konflik sosial lainnya perbedaan kepentingan. Ya, ini menjadi salah satu juga pemicu konflik di sosial. Ya, setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Nah, coba kalian pikirkan, ya, kira-kira dampak yang terjadi setelah terjadinya konflik apa? Coba angkat tangan. Apa? Abdul? Permusuhan. Terjadi permusuhan, ya. Apa? Kerusakan harta benda. Kira-kira apa lagi? Apa? Retaknya hubungan yang tidak baik. Ya. Apa? Terjadinya perubahan kepribadian, ya. Nah, cara menangani konflik, ya. Cara menangani konflik bagaimana? Yang pertama, caranya menghindar, ya. Berusaha menjauhi dan yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Kemudian apa lagi? Oke, sekarang pindah duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, ya. Kelompok, berarti ada satu kelompok berapa ya? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa nih. Kelompok 1 di sini ya. 2 baris sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3. Kelompok 4-nya di belakang. Kelompok 5 di belakang. Ya. Sekarang pindah sesuai kelompoknya. Kelompok 1 dulu pindah sini. Bangkunya dibuat sedemikian mungkin ya, dijadiin satu ya. Ayo. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Oke, ini perhatikan. Ada lembar tugasnya, dikerjakan, didiskusikan, langsung dikerjakan di kertas ini ya, nanti dikumpulkan. Kemudian nanti di akhir ada pertanyaan kuis yang nanti akan kalian berkompetisi untuk menjawabnya dalam bentuk TTS. Oke, jelas ya? Ini kelompok 1. Ditulis nama kelompoknya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sebutin gitu. Misalnya Depok tuh dulu udah 1-2, terus tadi perang suku. Ya, boleh itu. Tapi bisa juga yang bisa di masyarakat kamu. Misal tawuran di daerah kamu. Nah, itu juga bisa, boleh. Walaupun nggak besar dan banyak orang nggak tahu gitu. Ya. Sebutin aja. Dulu pernah kan ada dari perang Betawi sama Madura di PRJ kan? Minimal 2. Ya. Yang kata itu yang di DPR. Iya. Ya udah. Kayak kemarin. SMP 5 sama SMP 93 tahu. Kamu ada. Konflik ada, Bapak. Janganlah. Enggak boleh. Boleh juga misal yang di rumah kamu, tawuran di rumah kamu misal. Boleh walaupun nggak masuk berita, nggak apa-apa. Ini udah berapa? Ini aku baru nyari dulu. Nggak harus nyari di buku, nggak apa-apa, cari dari pengalaman kamu. Nanti kan pertanyaan selanjutnya sebabnya karena apa? Misal yang tadi yang nomor 1 konflik berantem sama siapa, penyebabnya karena apa? Iya, yang nomor 2 itu kan nyambung sama yang di atas. Ya, yang nomor 2 itu nyambung. Nggak boleh beda, nyambung. Misalnya di situ konfliknya ada 2, berarti yang nomor 2 jawaban konflik yang nomor 1. Itu kan konfliknya ada 2 ya? Iya. Nah, berarti jawaban nomor 2 ada 2 juga. Gitu. Boleh lebih, bagus lebih. Ya. Ayo 5 menit lagi ya. Sudah? Kelompok 4 ya? Biasanya bareng-bareng. Ayo kelompok 5. Oke, coba perhatikan buat semua kelompoknya. Di sini ada kuis TTS ya. Coba dilihat ya. Jadi rule-nya seperti ini. Nanti 5 pertanyaan diberikan ke kelompok 1 dulu. Kalau
tidak bisa menjawab dilempar ke kelompok selanjutnya. Kelompok 2, 3. Nanti pertanyaan kedua dilempar ke kelompok 2 dulu. Kalau tidak bisa dilempar ke kelompok selanjutnya sampai 5 soal. 5 soal berikutnya nanti rebutan. Ya, yang bisa jawab angkat tangan. Mengerti? Ngerti ya? Oke, diperhatikan di depan semuanya ya. Ini pertanyaan buat kelompok 1. Ya, kalau kelompok 1 nggak bisa jawab, dilempar ke kelompok selanjutnya. Bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru merupakan pengertian dari pluralitas. Salah? Belum? 5. Oke, kelompok 2. Asimilasi. Ditulis tepat apa enggak? Oke, betul, asimilasi ya. Skornya didapat untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang ya soal nomor 2 menurun. Ya, ini buat kelompok 2. Kelompok lainnya siap-siap. Kelompok 2 soalnya 2 menurun. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan disebut. Tulis. Oke, betul ya, integrasi. Ya, nggak pakai sosial. Skornya sekarang kelompok 2 poin ya. Lanjut kelompok 3. Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik, ada huruf E di dalamnya itu. Yang ini. Ya, 9. Betul nggak? Betul ya. Perbedaan ya. Perbedaan individu, perbedaan kepentingan, ya. Dilempar ke kelompok 5. Maju. Lewat sini. Oke, betul ya. Solidaritas kelompok 5. Ya, betul, konflik. Betul ya, konflik. Oke, 5 soal sudah terjawab. Skornya ya saya sebutkan. Kelompok 1 masih 0, kelompok 2 poin, kelompok 3 1, kelompok 4 0, kelompok 5 2 ya. Sekarang kita lanjut di soal nomor 6. 7 kotak. Perhatikan. Konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik. Itu merupakan pengertian konflik dari siapa? Arya, tulis ke depan langsung. Kartono. Ya, betul. Ya. Ya, soal nomor 9. Ada 8 kotak soalnya. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan titik-titik. Ini kelompok 5 dulu. Kelompok 5 dulu. Oke, betul. Individu ya. Kelompok 5. Ya, 10 kotak. Ada huruf N di kotak ketiga. Ya, perhatikan. Salah satu upaya menghindari konflik. Arya udah, angkat tangan langsung maju. Kalau udah tahu, coba. Ya, betul, menghindar. Ya. Salah satu upaya menghindari konflik. Manusia disebut sebagai makhluk. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Salah satu cara menghindari konflik. Ini tuh. Poinnya kelompok 1 dapat 3, kelompok 2 dapat 4, kelompok 3 dapat 4 poin, kelompok 4 dapat terima kasih, kelompok 5 dapat 3. Ya, coba kita buat kesimpulan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulan yang kita dapat setelah mempelajari hari ini apa saja? Pengertian dari konflik sosial. Pengertian dari konflik sosial. Faktor penyebab konflik apa saja? Kebudayaan, perbedaan. Apa? Perbedaan kepentingan. Perubahan nilai. Ya. Perhatikan besok ada pertemuan lagi pelajaran IPS. Sekarang saya kasih tugasnya buat dikerjakan nanti. Dibuka yang halaman selanjutnya ada soal ya. Ya, Pak Amin. Besok kita bahas materi selanjutnya tentang integrasi sosial ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan Rifki untuk pimpin berdoa. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada jam kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.